Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam semakin gelap. Di kuil Haotian, Liang Lingsu terdiam. Kegembiraan di wajah tetua ketiga kuzen menghilang sedikit demi sedikit, dan dengan ragu berkata, "Kepala sekolah, apakah menurut Anda proposal saya tidak pantas?" Liang Lingsu melambaikan tangannya dan berkata, "Analisismu bagus. Memang ada yang salah dengan tubuh Xiao Jian." Semangat kuzen terangkat, dan dia berkata, "Kalau begitu, apakah kepala sekolah setuju untuk menangkapnya dan melakukan interogasi?" "Tidak." Liang Lingsu menggelengkan kepalanya, sekarang Xiao Jian ini telah mendapatkan pijakan yang kuat di sekte dan telah menarik banyak perhatian. Bahkan beberapa tokoh senior memiliki kesan yang baik tentang dia. Jika tidak ada bukti, begitu dia menyentuhnya, itu pasti akan menyebabkan sekte itu berguncang. Mendengar ini, kuzen mengerutkan kening dan berkata, "Bukti. Semua orang melihat semua yang terjadi hari ini. Mengapa kami membutuhkan bukti? Kami menangkap mata-mata. Kami tidak akan mengadili kasus ini." Mata Liang Lingsu dalam dan dia berkata, "Semuanya harus dikatakan dengan cara yang benar. Kamu bilang Xiao Jian adalah mata-mata, jadi dia. Di perjamuan malam ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa kamu penuh permusuhan terhadap Xiao Jian?" Ekspresi kuzen mendung untuk sementara waktu. Liang Lingsu mengatakan kata demi kata, "Belum lagi, masih ada seorang tetua agung yang menatapnya. Setelah Anda menyelesaikan sesuatu, percaya atau tidak, tetua agung itu pasti akan jatuh ke dalam lubang dan menginjak-injak Anda." Kuzen menarik napas, memang, dia hampir mengabaikan lawan kejam dari penatua agung. Liang Lingsu berdiri dari kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terganggu oleh ini. Ketika pusat perhatian berakhir, kamu dapat membawa Xiao Jian pergi dari sekte atas nama pergi misi." Tubuh kuzen gemetar, menundukkan kepalanya, dan dengan senang hati menerima perintah. Keesokan harinya, Su Yi pindah ke puncak Lingzu untuk berlatih. Apalagi dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada tamu, dan mulai berkultivasi seperti yang dia lakukan beberapa waktu lalu. Dia harus menjauh dari pusat perhatian. Apa yang terjadi kemarin, apakah itu kemenangan dalam diskusi di Xinghe Dojo atau kekacauan yang terjadi di perjamuan malam sekte, membuatnya menjadi fokus perhatian dari semua sekte. Kayu di hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Su Yi yakin bahwa setelah apa yang terjadi kemarin, kebanyakan orang akan mengagumi dan mendukungnya. Tetapi pada saat yang sama, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan beberapa orang tua. Terutama di sisi tetua ketiga kuzen, kemungkinan besar akan membodohi. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi hanya bisa bersikap rendah hati dan menenangkan semua yang terjadi kemarin. Tapi yang tidak diduga Su Yi adalah Qi Wei menemukannya tepat saat dia akan mundur. Dan terlepas dari sikap terima kasih pintu tertutup, Su Yi, dia langsung pergi ke pintu. "Rekan Tao Xiao, ini saatnya. Anda tidak dapat mengubah apapun bahkan jika Anda berada dalam pengasingan. Anda sudah diawasi." Di puncak Ling Bambu Peak, di gedung bambu berlantai 3, Qi Wei dengan murah hati menemukan tempat duduk. Su Yi mengangkat alisnya, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Qi Wei mengedipkan matanya dan berkata, "Kamu tahu yang terbaik di hatimu bahwa Raja Iblis King Mei ada di sini untukmu, dan aku di sini di pengadilan ilahi King Wu, sama seperti aku. Saya mencoba menemukan cara untuk membuat Anda menunjukkan bentuk asli Anda. Bahkan orang-orang tua di pengadilan ilahi King Wu, bagaimana mungkin? Saya tidak tahu apakah ada masalah dengan identitas Anda." Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Tanpa bukti apapun, Anda tidak dapat membuat klaim palsu dan memuntahkan orang." Qi Wei melirik Su Yi dan berkata, "Beberapa hal, selama Anda memiliki keraguan di hati Anda tidak memerlukan bukti sama sekali. Jika Anda pikir Anda dapat terus bersembunyi di pengadilan ilahi King Wu, Anda pasti akan menghadapinya. Bencana nanti." Su Yi tersenyum, "Kamu datang kepadaku hanya untuk membicarakan ini?" "Tidak." Qi Wei berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa selama Anda membutuhkannya, Kilin Protos dapat membuat pengecualian untuk Anda dan membantu Anda memecahkan masalah apapun. Sekarang, jika kamu ingin menghindari pusat perhatian, aku bisa membawamu ke klanku."
Saat dia mengatakan itu, Qi Wei menatap Su Yi dengan mata birunya seperti laut, dan berkata dengan percaya diri, dalam protos kilin saya, para dewa dan dewa ini ditakdirkan untuk tidak pernah membawakan Anda masalah lagi. Su Yi menghela nafas, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali saya bukan Su Yi, jika tidak, saya benar-benar ingin pergi ke kilin protos Anda untuk melihatnya. Qi Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan marah, jika kamu terus berpura-pura seperti ini, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Su Yi bingung dan berkata, mengapa kamu bersikeras bahwa aku adalah Su Yi? Bukannya aku percaya, itu karena aku percaya pada mutiara keberuntungan ilahi. Saat Qi Wei berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan manik seputih salju seukuran lengkeng muncul. Mata Su Yi menyipit. Di permukaan, tampak tenang seperti sebelumnya, tetapi sebenarnya ada gejolak di hati. Karena, pada saat mutiara ilahi takdir surgawi muncul, rantai surgawi kedua yang disegel di pedang 9 penjara bergetar karena kejutan yang langka. Rantai ilahi kedua, yang menyegel Dao Karma dari dunia kedua, telah diam. Dan rantai ilahi yang mewakili kekuatan generasi ketiga Xiao Jian masih ada, tetapi sekarang, rantai ilahi kedua telah bergerak. Apakah ini berarti harta bernama Tianyun Divine Pearl yang ada di telapak tangan Qi Wei terkait dengan kehidupan keduanya? Melihat itu Qi Wei berkata pada dirinya sendiri, harta karun ini diberikan oleh leluhur klan kita. Sebelum mereka sangat khusus tentang hal itu, leluhur klan kita mengatakan bahwa dengan bantuan mutiara keberuntungan surgawi, itu sudah cukup untuk merasakan jejak napas Su Yi. Ketika saya berada di kamar dagang kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, pertama kali saya melihat Anda, mutiara surgawi keberuntungan surgawi berubah. Anda dapat mengangkatnya, apa artinya ini? Su Yi berkata dengan santai, kadang-kadang harta tidak dapat diandalkan. Belum lama ini, saya pergi ke Gunung Tandustiane dengan wakil ketua Aula Huang Changting dari sekte tersebut. Wakil ketua Aula Huang terlalu percaya pada prediksi, Dao Si Tianyi, dan hasilnya tidak terduga. Melihat ini kali ini, Su Yi masih tidak mengakuinya, Qi Wei tidak bisa tidak merasa kesal, giginya gatal karena kebencian, orang ini benar-benar babi mati yang tidak takut air mendidih. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali, rekan Taois. Su Yi mengeluarkan perintah pengusiran. Qi Wei memelototi Su Yi dengan kejam dan berkata, apakah kamu begitu kejam? Di perjamuan tadi malam, aku membantumu menghadapi Raja Iblis King Mei, yang cukup untuk menunjukkan bahwa aku ada di pihakmu, tetapi apakah ini caramu memperlakukanku? Su Yi sakit kepala untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita mulai bersikap masuk akal, seringkali itu lebih sulit daripada menjadi tidak masuk akal. Jadi, Su Yi diam saja. Benar saja, Qi Wei awalnya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi melihat sikap diam Su Yi, dia langsung kesal. Lupakan saja, ketika kamu menderita kerugian besar, kamu pasti akan merindukanku. Qi Wei bangkit dan bergumam dengan marah, ini adalah niat baik untuk diperlakukan sebagai hati dan paru-paru keledai, dan niat baik saya sia-sia. Dia pergi dengan marah. Su Yi tersenyum dan bangkit untuk mengirim mereka pergi. Saya harus mengatakan bahwa kecantikan tiada taraf seperti Qi Wei tidak terlalu cantik bahkan jika dia terlihat putus asa. Sayangnya, kerudungnya jelas merupakan harta magis yang membuatnya mustahil untuk melihat wajahnya. Sampai Qi Wei diusir, Su Yi langsung mendesak formasi terlarang di gunung, sepenuhnya menghalangi pintu masuk ke puncak Lingzu. Kemudian, dia kembali ke gedung bambu di puncak gunung. Qi Wei ini memang tidak buruk, tetapi temperamennya terlalu kuat dan tindakannya melanggar hukum. Su Yi duduk bersila. Samar-samar dia merasa bahwa kilin protos mungkin memiliki semacam hubungan dengan kehidupan keduanya, dan itulah mengapa Qi Wei membantunya dengan sangat baik. Kasihan. Su Yi saat ini tidak berniat mencari perlindungan dari orang lain, dia juga tidak ingin melibatkan kilin protos. Bukannya dia sombong, tapi tidak perlu. Selanjutnya, mari kita terus mundur, dan lihat bagaimana situasinya akan berkembang setelah kekacauan kemarin. Su Yi mulai bermeditasi. Kemarin, kepala sekolah Liang Lingsu menghadiahinya dengan sejumlah besar obat dan bahan ajaib di depan semua orang.
Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu setengah bulan, luka dan taoismenya akan pulih sepenuhnya. Bahkan Sui memiliki firasat samar bahwa setelah proses penyembuhan yang sulit ini, ketika dia kembali ke puncaknya, kultivasinya pasti akan meningkat banyak. Untuk hidup sampai mati, pohon layu bertemu musim semi. Nona Qiwei baru saja pergi dari wakil aula Tuan Xiao. Di luar puncak Lingzu, tetua ketiga kuzen berdiri di sana selama beberapa waktu, menyapa Qiwei sambil tersenyum. Bukan urusanmu. Qiwei kesal pada dirinya sendiri, dan langsung memarahi pihak lain, terlepas dari apakah pihak lain adalah tetua ketiga kabinet, otoritasnya luar biasa. Wajah kuzen tiba-tiba memerah, sangat jelek. Tapi dia tidak cocok. Latar belakang Qiwei terlalu besar. Sampai bayangan Qiwei menghilang, kuzen menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa malu dan marah di hatinya. Jika putri patriark klan Dewa Kilin didedikasikan untuk melindungi Xiao Jian itu akan merepotkan. Setelah kuzen tenang, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Di sekte, ada tetua yang hebat, dan mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Xiao Jian dengan gegabah. Tetapi dengan cara yang sama, dengan Qiwei, seorang dewi seperti seorang dewi, itu juga sangat rumit. Ketika pusat perhatian berlalu, kita harus menemukan cara untuk membawa Xiao Jian keluar dari sekte sendirian. Penderitaan benar-benar gelap. Waktu berlalu hari demi hari. Pengadilan ilahi King Wu tenang, dan tidak ada lagi turbulensi. Sampai sebulan kemudian. Kepala sekolah, sesuatu yang besar telah terjadi. Dari kuil Hao Tian, tetua ketiga kuzen datang dengan tergesa-gesa, alisnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baru saja, berita datang dari Ling Qiao Senzu bahwa beberapa raksasa top yang dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si Kuno. Kuzen berkata, tujuan mereka sangat jelas, dengan kedok berurusan dengan klan Si Kuno, untuk menganiaya Su Yi yang berdosa untuk menunjukkan jejaknya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia, dan banyak kekuatan besar lainnya di dunia. Benua ilahi juga telah mengirimkan kekuatan, pergi ke benua ilahi Ling Qiao untuk pertama kalinya, siap untuk mencampur tendangan, mari kita lihat apakah Su Yi benar-benar akan dipaksa keluar. Setelah mendengarkan, Liang Lingsu mengerutkan kening dan berkata, ada keributan besar, jika saya Su Yi, saya ditakdirkan untuk tidak pergi. Kuzen berkata dengan sungguh-sungguh kepala sekolah tidak tahu, Dewi klan Si Kuno, Si Ning, pernah hidup dan mati bersama dengan Su Yi ini, dan hubungan mereka dekat. Akan menderita. Tapi selama Su Yi pergi, apa perbedaan antara dia dan kematiannya? Menurut pendapat saya, dia tidak akan pergi. Kepala sekolah Liang Lingsu menggelengkan kepalanya. Segera, dia menyadari sesuatu dan berkata, apa yang kamu katakan padaku? Apakah kamu mencoba mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu? Kuzen tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikannya dari kepala sekolah. Saya berencana untuk membawa Xiao Jian ke Ling Qiao di Fine Continent untuk melihat acara yang semarak ini. Mata Liang Lingsu sedikit menyipit. Dia tahu bahwa setelah selang sebulan, tetua ketiga kuzen tidak dapat menahan tindakannya terhadap Xiao Jian. Adapun badai yang terjadi di klan Si Kuno, itu tidak lebih dari alasan yang dibuat oleh kuzen untuk mengeluarkan Xiao Jian dari sekte dengan benar. Kepala sekolah Liang Lingsu terdiam sejenak dan berkata, saya hanya punya satu permintaan. Tuan, tolong bicara. Jika ada masalah dengan Xiao Jian, itu akan mengancam sekte, jadi kamu bisa mengatasinya. Kalau tidak, jangan sakiti hidupnya. Ini baik. Sangat setuju. Liang Lingsu merenung selain itu, dalam operasi ini, Anda pergi dan meminta Patriark Yuan Shan untuk mengikuti secara rahasia. Murid kuzen berkontraksi. Nenek moyang Yuan Shan. Salah satu tetua tertinggi sekte, yang telah selamat dari bencana pemurnian Dao 2 kali, dan benar-benar dewa keabadian. Apakah kepala sekolah berpikir bahwa dalam operasi ini, dewa tingkat tinggi seperti saya tidak dapat mengalahkan dewa tingkat rendah seperti Xiao Jian? Hati-hati dan panjang umur. Ini baik. Ku benar-benar mengangguk. Puncak Lingzu. Xiao Jian, cepat keluar. Kali ini sesuatu benar-benar terjadi. Qiwei berdiri di kaki gunung dan berbicara dengan cemas.
Tapi tidak ada yang menjawab. Ini membuat Qi Wei menggertakkan giginya karena marah. Dalam sebulan terakhir, dia telah datang ke puncak Lingzhu berkali-kali, tetapi setiap kali dia ditolak, dia bahkan tidak melihat wajah Sui. Ini membuat Qi Wei bertanya-tanya, mengapa dia begitu tidak populer. Pada akhirnya, Qi Wei berkata dengan marah, kali ini, ada hubungannya dengan Sining, Dewi klan Si kuno. Jika kamu benar-benar tidak peduli, aku bisa pergi. Dia berbalik untuk pergi. Sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Apa urusan klan Si kuno denganku? Qi Wei mencibir, jika Anda tidak berdamai, Anda tentu tidak perlu tahu, pergi. Dia berbalik. Dari sudut pandang Qi Wei, pria ini Xiao Jian pasti tidak akan membantu tetapi secara aktif membujuknya untuk tetap tinggal. Karena dalam informasi yang dia peroleh, pria ini dan Sining hidup dan mati bersama, dan hubungannya luar biasa. Namun segera, Qi Wei kecewa. Xiao Jian tidak mengejar. Bahkan tidak ada satu gerakan pun. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan urusan Sining sama sekali. Tiba-tiba, Qi Wei berbalik, menghadap puncak Lingzhu, dan berkata, pengadilan Tao Sanxing telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan raksasa top lainnya untuk pergi ke klan Si kuno dalam waktu dekat. Mereka jelas ingin berurusan dengan klan Si kuno, tetapi sebenarnya mereka ingin memaksa Sui itu muncul. Juga, pengadilan Tao Sanxing telah menyatakan bahwa jika Sui tidak muncul kali ini, klan Si kuno akan sepenuhnya dimusnahkan. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan ini, jangan tinggalkan pengadilan ilahi Qingwu. Setelah mengatakan itu, Qi Wei berbalik dan pergi. Kali ini, dia benar-benar pergi. Puncak Lingzhu Peak. Dong Fuzong. Sui mengerutkan kening, kilau dingin yang menakutkan melonjak di matanya yang dalam. Di dunia domain dewa, Sining pasti menempati posisi yang tak tergantikan dan penting di antara orang-orang yang paling dia sayangi. Pertama, mereka telah berbagi suka dan duka bersama di alam abadi, dan telah menjalin persahabatan yang mendalam. Kedua, di medan perang dunia abadi, Sining pernah mati untuknya. Ketiga, ada sebab dan akibat yang sangat khusus dan tidak diketahui antara Sining dan dia. Selama tahun-tahun itu, ketika dia dan Sining bersama, mereka sangat diam-diam, sangat nyaman, dan memiliki hubungan dari hati ke hati. Itu adalah perasaan yang sangat indah. Seperti teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ini juga orang pertama yang Sui temui di dunia ini yang membuatnya sangat peduli. Belum lagi, baik penembak wanita Lin Jinghong dan Hebo secara khusus mengingatkan bahwa Sining memiliki status khusus, sehingga tidak peduli siapa dia gagal, Sui tidak dapat mengecewakan Sining. Tapi sekarang, Qi Wei sebenarnya mengatakan bahwa tujuan dari pedang Sanxing Daoting melawan klan Si kuno adalah untuk memaksa dirinya untuk berdiri, bagaimana Sui bisa menanggung ini? Sui menarik napas dalam-dalam, dengan ringan menggosok sandaran tangan kursi dengan ujung jarinya, dan duduk di sana dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya. Bukan tidak mungkin untuk mengatasi krisis ini. Di tangannya, ada beberapa sarana. Misalnya, ketika dia berada di negeri dongeng, kartu Xiao Yao, disajikan oleh karakter misterius, Shen Jue. Misalnya, pergi ke pria bersenjata wanita Lin Jinghong untuk meminta bantuan. Misalnya, tidak lagi tetap anonim, mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas seseorang, dan menggunakan sebagian dari kekuatan yang tersisa dari kehidupan sebelumnya di dunia domain dewa. Dia bahkan bisa menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membuat keributan di benua Vulkan Selatan, menarik musuh-musuh besar dari klan Si kuno. Tetapi, setelah memikirkannya, Sui masih menyangkal ide-ide ini. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelemahannya sendiri. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan taktik berisiko. Setelah waktu yang lama, mata Sui berkedip dan dia membuat keputusan. Pada hari yang sama, Gan Hu, Diaken Istana Yeyu, datang untuk menyampaikan perintah tetua ketiga Kuzen. Wakil Kepala Aula Xiao, tetua ketiga memiliki perintah, tolong segera bertindak dan ikuti tetua ketiga ke Ling Qiao Senzu. Sui terkejut. Dia kebetulan sedang memikirkan cara untuk pergi ke Ling Qiao Senzu, karena klan Si kuno terletak di wilayah yang luas itu. Untuk apa ini?
Suyi berjalan keluar dari Lingzu Peak dan bertanya pada Ganhu secara langsung. Dikatakan bahwa itu terkait dengan tindakan Tao Sanxing terhadap klan Si kuno. Ganhu menjawab dengan hormat. Di masa lalu, dia tidak berani menempatkan Suyi di matanya, tetapi sekarang, ketika menghadapi Suyi, dia seperti tikus yang bertemu kucing, menunjukkan kekaguman dari lubuk hatinya. Ini ada hubungannya dengan klan Si kuno. Suyi mengangkat alisnya, untuk sementara, dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah tetua ketiga kuzen telah menebak sesuatu dan mengaturnya dengan sengaja. Qianhu berkata dengan hormat, "Wakil Aula Tuan Xiao, misi ini telah disetujui oleh kepala sekolah, dan itu tidak dapat ditunda. Jika Anda siap, silakan pergi ke gerbang gunung segera dan bersiaplah." Suyi mengangguk. Ketika dia berjalan keluar dari Lingzu Peak, dia sudah berkemas, dan segera berjalan menuju gerbang gunung. Saat melewati Aula Yingbin, sosok yang dikenalnya datang. Itu adalah Mo Yong, mantan wakil Aula Master dari Aula Tur Matahari. "Xiao Jian, kamu harus berhati-hati." Mo Yong merendahkan suaranya dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, 3 tetua telah lama berhenti melakukan tugas secara langsung. Agak tidak normal untuk membawamu keluar kali ini." Bagaimanapun, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Suyi, tetapi dia akhirnya tersenyum masam dan berbalik. Sekarang dia hanya Diaken yang diabaikan di Aula Yingbin, tapi Suyi sudah menjadi wakil ketua Aula dari Aula Yeyu. "Terima kasih." Suyi mengangguk. Mo Yong mengingatkannya bahwa dia sudah memikirkannya, dan dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa kuzen secara pribadi membawanya ke Lingqiao Senzu kali ini, dan dia pasti tidak akan merasa nyaman. Ini juga kesempatan bagus. Ketika ada kesempatan di jalan, aku akan langsung menghancurkan benda lama ini. Suyi diam-diam berkata. Dia sudah lama ingin membunuh penderitaan, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Tapi sekarang, melihat kuzen mau tidak mau melompat keluar, Suyi tentu saja tidak keberatan memberinya tumpangan. Di luar gerbang gunung, penatua ketiga kuzen yang pendek dan kurus sudah menunggu di sana. "Apakah Ganhu pernah berbicara denganmu tentang misi ini?" Melihat Suyi, kuzen bertanya dengan tatapan kosong. Suyi mengangguk. "Ini akan memakan waktu paling cepat 7 hari untuk pergi ke Lingqiao Senzu. Saya hanya berharap untuk menyusul." Ketika dia berbicara, kuzen melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah kapal harta karun meraung. "Hanya kami berdua?" Suyi bertanya. Kuzen berkata dengan ringan, "Pembunuhan klan Si kuno dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing, dan Lingqiao Senzu adalah situs pengadilan Tao Sanxing. Kami hanya ingin berpartisipasi di dalamnya, tetapi kami tidak dapat melakukannya." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Kami di sini hanya untuk memata-matai informasi, kami berdua sudah cukup." Suyi mendengus dan tidak bertanya lagi. "Ayo pergi." Kuzen adalah yang pertama naik perahu, diikuti oleh Suyi. Tetapi pada saat ini, suara heroik terdengar. "Penatua ketiga, wakil Aula Master Xiao, tunggu sebentar." Seorang pria tinggi, seperti pemuda berjalan keluar dari gerbang gunung. Itu adalah Penatua Agung Wei Zong. Mata kuzen menyipit, dan dia berkata, "Nasihat apa yang dimiliki Tetua Agung?" "Aku juga berencana untuk pergi ke Lingqiao Divine Continent untuk berjalan-jalan. Kebetulan aku sedang dalam perjalanan denganmu. Ayo bertindak bersama." Dengan senyum di wajahnya, Wei Zong melompat ke kapal harta karun begitu saja. Kuzen tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya berubah muram, ngomong-ngomong. "Jika tetua pertama tidak menjelaskannya, mohon maafkan saya dan wakil Aula Master Xiao karena tidak bisa berjalan bersamamu." Wei Zong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya di sini untuk bisnis." Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan tur gratis pedang patah tiba-tiba muncul. Tindakan pengadilan Dao Sanxing terhadap klan Si kuno adalah memaksa Suyi untuk mengungkapkan jejaknya, dan Xiao Yaoyou yang dipinjamkan kepadaku oleh wakil kepala Aula Xiao bisa sangat berguna pada saat itu. Wei Zong tersenyum dan berkata, "Seperti yang kalian semua tahu, Suyi adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan, dan Xiao Yaoyou adalah pedang Yi Daoxuan. Dengan harta ini, kita mungkin yang pertama menemukan Suyi."
Wajah Kuzen tidak pasti untuk sementara waktu, dia tidak pernah menyangka bahwa tetua pertama akan memberikan alasan yang cukup. Apalagi menyanggah juga tidak mungkin, apalagi menolak. Di satu sisi, mata Suyi agak aneh. Dia yakin bahwa bergabungnya tetua pertama secara tiba-tiba jelas merupakan suatu kebetulan, dan bagi tetua ketiga, itu seperti memakan lalat mati, dan dia ditakdirkan untuk merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, siapa yang tidak tahu siapa yang naik turun di sekte, kam di mana tetua pertama berada tidak sesuai dengan kam tempat tetua ketiga berada. Selain itu, penambahan tetua pertama juga akan membuat penatua ketiga menghindar dari tikus. Ketika menargetkan dirinya sendiri, dia tidak berani bertindak gegabah. Ketika dia menyadari ini, Suyi tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya sambil tertawa di dalam hatinya. Karena, setelah tetua pertama bergabung, ketika dia ingin membersihkan tetua ketiga, dia harus mencari cara lain. Pada akhirnya, tetua ketiga menahan untuk waktu yang lama, tetapi dengan enggan berkompromi, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suara itu seperti meremas gigi. Para tetua tertawa bahagia. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Suyi melalui transmisi suara wakil kepala Aula Xiao, Anda dapat yakin di sepanjang jalan, saya tidak akan pernah membiarkan Kuzen, barang Yin lama, menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Suyi tidak perlu memikirkannya, tetua pertama mencoba untuk memenangkannya, tapi ini hanya melakukan hal buruk dengan niat baik. Tapi Suyi tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa diam. Dan ketika ku benar-benar hendak berangkat dengan kapal harta karun, seseorang datang. Tunggu 3. Qiwei muncul. Dia tersenyum dan berkata dengan manis, aku kebetulan pergi ke benua vulkan selatan, ayo pergi bersama. Penatua ketiga. Penatua pertama menggosok alisnya dan menatap Suyi dengan penuh arti, jelas berpikir bahwa Qiwei akan datang untuk Suyi. Suyi menatap hidung dan hatinya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menerimanya, kata Qiwei, melompat ke kapal harta karun, dan menginstruksikan tetua ketiga, ayo pergi, langsung ke kota kuno musim semi dan musim gugur. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.